Bagaimana kalau satu kebiasaan sederhana bisa menentukan hidup atau matimu dan Anda justru mengabaikannya? Dalam Alkitab ada seorang pemuda bernama Daniel. Dia bukan orang biasa. Dia hidup di negeri asing, dikelilingi tekanan, dikelilingi sistem yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ada satu hal yang membuat dia berbeda. Dia punya keputusan. Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dia tidak ikut arus. Dia tidak kompromi. Dia memilih tetap setia. Dan karena itu, Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberikan kepadanya hikmat, pengertian, bahkan kemampuan memahami mimpi dan penglihatan. Daniel menjadi luar biasa, bukan karena dirinya hebat, tapi karena hubungannya dengan Tuhan kuat. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat keputusan gila. Semua orang bijak di Babel harus dibunuh. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada solusi manusia. Apa yang Daniel lakukan? Dia tidak panik, dia tidak lari. Dia tidak menyerah. Dia berdoa. Dalam Daniel 2 ayat 20-23, Daniel memuji Tuhan. Bahkan sebelum masalahnya benar-benar selesai, dia sudah bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Saudara, ini pelajaran besar. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak hanya berdoa saat terdesak. Mereka hidup dalam doa setiap hari. Ada rencana jahat. Ada hukum yang melarang berdoa. Ada ancaman kematian. Dan apa yang Daniel lakukan? Daniel 6 ayat 11 berkata, dia berlutut berdoa dan memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan ini, seperti yang biasa dilakukannya. Artinya, doa bukan kebiasaan saat darurat. Doa adalah gaya hidup. Daniel tidak menunggu masalah untuk berdoa. Karena saat masalah datang, dia sudah siap. Sekarang bandingkan dengan kita. Kita sering berkata, aku sibuk, nanti saja, lagi lelah. Padahal Daniel berdoa. Saat hidupnya terancam, tekanan besar datang, orang lain ingin menjatuhkannya. Dan dia tetap setia. Jujur saja, alasan kita seringkali jauh lebih lemah dibandingkan tantangan yang dihadapi Daniel. Saudara, doa bukan kewajiban. Doa adalah sumber kekuatan. Doa bukan formalitas. Doa adalah nafas kehidupan rohani. Daniel bisa tetap berdiri di tengah tekanan luar biasa karena doa. Karena dia selalu berlutut di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Anda merasa lemah, mungkin bukan karena masalahmu terlalu besar, tapi karena Anda terlalu jarang berdoa. Mulailah hari ini. Bukan saat sempat, bukan saat terdesak, tapi sebagai keputusan. Karena orang yang setia berdoa akan tetap kuat, bahkan saat dunia di sekitarnya runtuh. Kalau Anda mau mulai membangun kehidupan doa seperti Daniel, tulis di komentar, aku mau setia berdoa kepada Tuhan.